Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Taufik, Efsefo Fatah, dan Arizal Afandi Zakaria akan mempresentasikan tentang struktur harga dan pasar. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang tidak seimbang. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli. Suatu perusahaan disebut monopoli jika perusahaan tersebut merupakan satu-satunya penjual suatu barang dan jika barang tersebut tidak ada substitusinya. Penyebab yang paling mendasar dari munculnya monopoli adalah hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Suatu monopoli terus menjadi pemain tunggal di pasar karena perusahaan-perusahaan lain tidak mampu masuk ke dalam pasar tersebut dan bersaing dengannya. Posisi monopoli dapat dipertahankan karena adanya halangan memasuki pasar yang disebabkan oleh 1. Alasan ekonomis, 2. Alasan hukum, 3. Alasan ketersediaan input. Beberapa jenis barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah, misalnya pertahanan, pengumpulan sampah, telekomunikasi, dan lain-lain sering dipakai sebagai contoh monopoli. Namun masyarakat dapat menemukan barang atau jasa pengganti walaupun dengan nama berbeda. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Pasar monopoli adalah industri yang terdiri dari satu perusahaan. 2. Tidak mempunyai komoditas yang mirip. 3. Tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan lain masuk. 4. Satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Sumber daya yang unik. 2. Skala ekonomis. 3. Monopoli karena peraturan pemerintah. 4. Paten dan hak cipta. 5. Hak usaha eksklusif. Penentuan harga dan output jangka pendek pasar monopoli. Perusahaan monopoli adalah penentu harga karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi. Kurva permintaannya adalah memiliki kemiringan negatif. Kurva MR akan berada di bawah kurva D. Tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR sama dengan MC. Penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih besar dari MR. Untuk titik impas, rugi dan untung tergantung pada ATC, di mana P sama dengan ATC, tingkat harga dan output terbaik. P lebih besar dari ATC, berarti keuntungan, dan P lebih kecil dari ATC, berarti kerugian. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permintaan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari keputusan para pesaing mereka. Usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat beberapa penjual. 2. Barang yang dijual homogen atau beda corak. 3. Solusi dimasuki perusahaan baru. Sulit dimasuki perusahaan baru. 4. Membutuhkan peran iklan. 5. Terdapat satu market leader atau pemimpin pasar. 6. Harga jual tidak mudah berubah. Untuk keunggulan dari pasar oligopoli yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 3. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. 4. Adanya penerapan teknologi baru. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Arizal Afandi. Pada pasar oligopoli, penjual bisa menentukan harga tanpa khawatir reaksi penjual lain. Jika dalam monopoli, sedangkan dalam monopolitis, penjual lain yang menjual barang yang mirip akan merebut pelanggannya.
sehingga penjual hanya bisa menentukan harga pada kisaran tertentu dan tidak berani menjual di luar kisaran tersebut. Sementara itu, dalam pasar oligopoli, tindakan penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain. Karena sedikit penjual yang menjual barang sama, ada dua tindakan yang dapat diambil penjual, yaitu yang pertama, A. Not quantity completion. Barang yang akan diproduksi akan ditentukan kuantitasnya. Yang kedua, B. Bertrand price completion. Menentukan berapa harga yang akan ditawarkan. Yang selanjutnya, pasar monopolistik. Struktur pasar monopolistik pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada struktur pasar persaingan murni. Hanya saja pada struktur pasar persaingan monopolistik diperkenalkan diferensiasi produk dan adanya sedikit kekuatan pasar bagi produsen guna mengatur keadaan pasar. Selanjutnya, pasar persaingan monopolistik berada di antara dua ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Dalam kenyataan, pasar persaingan monopolistik lebih banyak ditemukan. Model persaingan pasar monopoli memperkenalkan derajat monopoli yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu, dikarenakan hadirnya produk dan merek dagang yang mereka miliki sudah dikenal luas oleh konsumen. Dengan begitu, kurva permintaan perusahaan persaingan monopolistik memiliki kemiringan negatif. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah ada tiga, yaitu A. Jumlah penjual banyak. B. Produk yang diperdagangkan berbeda, tidak homogen, tetapi dapat saling menggantikan. C. Ada kebebasan keluar masuk pasar. Pengusaha yang berada pada pasar persaingan monopolistik berusaha agar produknya mempunyai kesan berbeda dengan produk pesaingnya. Dalam hal ini dikenal apa yang disebut dengan produk differentiation atau pembedaan produk. Pembedaan produk tersebut dapat terjadi dalam hal 1. Perbedaan secara fisik, 2. Prestis atau kebanggaan, 3. Lokasi, 4. Pelayanan. Secara grafik, kurva permintaan pengusaha pada pasar persaingan monopolistik mempunyai slope negatif namun lebih elastis dibandingkan pada pasar monopoli. Adanya kebebasan masuk pasar membuat apabila ada pengusaha memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, maka kondisi itu akan menarik pelaku ekonomi lain untuk memproduksi barang atau jasa yang sama. Akibat kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Kalau kurva penawaran bergeser ke kanan, akibatnya harga akan turun. Hal ini akan terjadi terus selama masih ada pengusaha yang memperoleh keuntungan. Dalam jangka panjang, pengusaha yang beroperasi pada pasar persaingan monopolistik hanya akan memperoleh normal profit, seperti hanya pada pasar persaingan sempurna. Siapa Mas? Enggak, bisa aku yang apa. Selanjutnya, struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan yang ada di pasar, karakteristik atau jenis produk yang ada di pasar, dan kemudahan perusahaan atau perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar tersebut. Dalam pengertian lain menyatakan bahwa struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi ke aktivitas perusahaan di dalam suatu pasar yang meliputi skala produksi perusahaan, jumlah perusahaan lain sebagai kompetitor, jenis produk yang homogen atau heterogen. Terdapat 4 karakteristik pasar yang perlu untuk dipertimbangkan dalam menentukan struktur pasar, yaitu 1. Jumlah dan besar penjual dan pembeli, 2. Keadaan produk yang diperjualbelikan, 3. Kemudahan keluar masuk pasar, 4. Pengetahuan konsumen. Karakteristik pasar berdasarkan jumlah penjual dan jenis barang. 1. Struktur pasar persaingan sempurna, 2. Struktur pasar persaingan monopolistik, 3. Struktur pasar oligopoli, 4. Struktur pasar monopoli, 5. Struktur monopoli.
Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang dianggap paling ideal, karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa paling optimal atau efisien. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Penjual perusahaan dapat dengan mudah masuk keluar ke atau dari pasar. Setiap produsen perusahaan penjualan menghasilkan menjual barang yang sama atau homogen. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Setiap perusahaan adalah pengambil harga, price taker. Perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, free entry and exit of firm. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, serta tidak ada interferensi pemerintah di dalam pasar. Mobilitas faktor-faktor produksi sempurna dan semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Pemaksimuman keuntungan pada equilibrium. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan profit maksimum, keuntungan adalah perbedaan atau selisih antara total cost TC dan total revenue TR. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan TR min TC. Maksimisasi keuntungan atau profit dapat dijelaskan juga menggunakan kriteria marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Karena MR untuk perusahaan pada pasar persaingan sempurna adalah P, maka output optimal dihasilkan jika P sama dengan MC. Perusahaan-perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna untuk memaksimumkan keuntungannya, mereka akan bekerja dengan melakukan peningkatan volume penjualan sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.